sedang mendekat kemari. Dimulai lagi dengan longlongan manusia serigala yang mana para petinggi Malwapati semakin waspada sehingga mereka keluar ruangan untuk melihat keadaan. Benar saja, manusia serigala itu langsung menghadapi Suliwa yang mana ia pun dengan ilmu kanuragannya berhasil menghindari jurusnya. Yang mana sang Suliwa juga di sana ada Galuh Parwati bertarung dengan manusia serigala jadi-jadian itu. Sehingga sang manusia jadi-jadian itu dapat diimbangi dengan adanya pendekar Sugaluh tersebut, yakni yang dimaksud adalah Suliwa dan Galuh Parwati. Kemudian manusia serigala pun berpindah melawan Angling Dharma. Ia pun berusaha untuk membunuh akan Raja Malwapati tersebut dengan kekuatannya, namun tidaklah semudah itu. Di saat bersamaan salah satu dari Denawa itu menyergap langsung sang Patih Batik Madrim, tetapi kali ini apeslah bagi sang raksasa atau Denawa tersebut. Ia terkena ajiannya Patih Batik Madrim sehingga mengalami akan luka-luka yang sangat serius, sehingga ia dilarikan ke rumah sakit atau hospital atau pengobatan tradisional pada waktu itu, karena tidak ada dokter dan lain sebagainya, sehingga sang para raksasa dan komplotannya itu langsung mundur, dan tidak berani lagi muncul di hadapan para petinggi Malwapati. Angling Dharma, aku akan menuntut balas atas kematian ketiga putriku. Serang bayangannya, Gusti!
Pertarungan pun dimenangkan oleh Sang Prabu Malwapati dan petinggi kerajaan. Karenanya mereka ke dalam singgasana untuk membuat rencana selanjutnya. Karenanya Sang Prabu Anglingdarma dan para petingginya pun langsung ke dalam kedaton untuk membicarakan masalah serius tentang pengerangan barusan, tidak terkecuali dari Suliwa dan Galuh Parwati, yang mana mereka pun juga ikut andil dalam hal ini. Namun, Sang Suliwa terlambat dalam pertemuan itu sehingga Sang Patih Batik Madrim pun menanyakan di mana Suliwa. Galuh Parwati pun juga berkata katanya ada barang yang ia ambil, nanti akan menyusul, kata Galuh Parwati. Gusti Prabu, kenapa tidak dikejar saja? Dikejar kemana? Mereka pergi ke alam maya. Kakang Batik Madrim pernah mengejar mereka menembus alam maya, tapi mereka tidak ada di sana. Bagaimana pendapat Kakang Batik Madrim? Maaf Gusti Prabu, sebaiknya kita kembali ke dalam sari dan kita rundingkan di sana. Baiklah. Dari kejadian tadi, saya semakin yakin bahwa makhluk raksasa itu hanya diperalat oleh siluman serigala. Ilmu kesaktiannya sangat berbeda. Ternyata siluman serigala itu tidak mampu menghilang, tapi memiliki kecepatan yang luar biasa tinggi. Dengan merubah dirinya menjadi cahaya merah. Sebenarnya, saya ingin bertanya lebih jauh lagi kepada Suliwa. Dari mana dia menemukan rahasia kelemahan raksasa itu tadi? Tadi dia mengatakan dibisiki gurunya. Tapi gurunya yang mana? Oh ya lo. Kemana Suliwa? Kenapa tidak langsung kemari? Mungkin masih di Gria Tamu, Gusti Prabu. Katanya ada sesuatu yang mau diambil. Ya, anak itu betul-betul calon pendekar sejati. Selain masih muda, ilmunya juga sangat tinggi. Saya sudah menemukan persembunyian mereka, Suliwa. Dalam goa, dekat desa di mana kamu menginap kemarin. Apa mungkin mereka bisa dikalahkan, Guru? Ternyata Suliwa pun terlambat karena berbicara dengan sang guru, yakni adalah pendekar legendaris yang bernama lengkap adalah Pangeran Suryapatih. Ia pun memberitahukan sedikit pengetahuannya kepada Suliwa untuk dihabarkan kepada Sang Gusti Batara Prabu Anglingdarma, yang mana ia pun sangat-sangatlah memperhatikan dengan seksama tentang bagaimana caranya untuk menghadapi siluman serigala dan para raksasa tersebut yang sekarang dihadapi oleh para petinggi Malwapati dan rakyatnya sekarang ini. Belum tentu mereka mau menyerah, Guru. Sewaktu-waktu mereka pasti akan membuat kekacauan yang lebih keras lagi, Guru. Kalau begitu, mereka harus dikembalikan ke alamnya. Ke negeri yang sudah mereka tempati selama beribu-ribu tahun. Mungkin akan mampu menggiring mereka masuk lewat pintu lingga di desa Gayam. Masalahnya, siapa yang mampu menutup batu lingga itu ke pintu masuknya? Saya akan sampaikan kepada Gusti Prabu. Pergilah ke Tilem Sari
Mereka juga sedang menunggu kedatanganmu. Aku pergi dulu, Suliwa. Baik, Guru. Tuan sudah ditunggu Gusti Prabu dan Gusti Patih. Di serambi belakang Tilam Sari Raja. Iya. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi maka Sang Suliwa pun menghadap Sang Gusti Prabu Angling Dharma yang mana ia pun sangat-sangatlah dengan seksama memperhatikan akan info yang Suliwa dapat agar dapat menghadapi sang para raksasa itu. Karenanya ia haruslah mengarahkan ke suatu desa terpencil yang mana itu adalah tempat asal para raksasa itu dan akhirnya Sang Prabu Angling Dharma pun mengerti dengan apa yang disampaikan panjang lebar oleh Suliwa dengan akhirnya Sang Prabu Angling Dharma dapat berkesimpulan yang telah difikirkannya dan akan melaksanakan petunjuk dari yang telah disampaikan oleh Suliwa. Saya segera ke sana. Saya permisi, Tuan. Menurut Guru, kaum Kaladama itu harus dikembalikan ke alam mereka. Dan pintu keluar masuk dari alam tersebut berada di desa Gayam. Kalau semua itu bisa menghentikan gangguan mereka kepada rakyat Malwapati, aku sangat setuju sekali. Masalahnya, siapa yang akan menutupkan batu lingga yang sangat besar itu ke lubang pintu itu, Gusti? Maksudmu, lubang pintu keluar masuk itu harus disumbat dengan batu lingga? Benar, Gusti Prabu. Dan menurut Guru, sebaiknya Gusti Prabu lah yang melakukannya. Karena mereka mengira bahwa Gusti Prabu adalah keturunan Aji Saka yang telah mengusir mereka dari bumi Jawa ini. Rupanya ada persamaan dendam mereka dengan siluman serigala. Betul, Gusti. Sebenarnya Kaladama itu makhluk polos dan sangat jujur. Mereka tidak kenal kebohongan. Mungkin siluman serigala itu yang telah menyebarkan cerita bohong, memfitnah Gusti, sehingga Kaladama itu terpengaruh membenci Gusti Prabu. Iya, itu masuk akal. Tapi yang ingin saya tahu, dari mana Pangeran Suryapati tahu bahwa pintu masuk itu ada di pinggir sawah di desa Gayam? Gusti Prabu, salah seorang penduduk desa itu yang bercerita. Menurut Ki Bekel, dari dulu sudah ada cerita desa Gayam itu dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 akan membentuk sebuah bintang jika dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Kita harus balas kekalahan ini. Besok ke Daton Malwapati, kita ratakan dengan tanah. Diam kau sekawan. Kami tidak ada urusan dengan negeri Malwapati. Itu urusanmu sendiri. Tapi ini juga urusan kalian. Di tempat lain di suatu goa ada beberapa orang raksasa yang telah menangisi akan temannya yang mana itu adalah raksasa dan akhirnya ia teringat dengan Dewata Cengkar, karena telah menilahai akan janjinya terhadap penguasa tanah Jawa tersebut, sehingga sang manusia serigala juga meremehkan akan hal tersebut dan ia adalah palsu sehingga sang serigala pun dihajar oleh manusia raksasa itu dan terpentallah ia ke suatu sudut dengan muka merah, entah apakah yang ia fikirkan dalam fikirannya tersebut.
Ini pasti kutuk palsu Gusti Prabu Dewata Cengkar kepada kita. Karena kita telah menyalahi sumpah dan janji. Kalian telah melanggar sumpah. Bukankah kalian telah bersumpah untuk kembali ke negeri sendiri? Dan tidak akan lagi mengganggu keturunan Ajisaka. Kembalilah lewat pintu keluarmu, karena itu satu-satunya jalan dewa. Ketika pertama kali nenek moyang kalian dengan tulus memasukinya. Besok, pada Candra Purnama, aku akan mengantar kalian ke sana. Baik, Gusti Prabu. Benar-benar Kalian akan mematuhi perintah raja kalian yang sekali lagi kau berani menghina junjungan kami. Tubuhmu akan kami rencah sampai hancur sekawan lahan.